siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini menyaksikan ibadah online service pada hari ini, saya percaya kita semua tetap aman dalam perlindungan Tuhan dari tempat yang maha tinggi. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari siapkan hatimu, siapkan hatiku untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan. Kalau kami ada sampai dengan hari ini, semua karena anugerah Tuhan dalam hidup setiap kami. Ini bukti kasih setia Tuhan, ini bukti penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami ada sampai dengan hari ini dengan tubuh yang sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Kami berkumpul bersama dengan orang-orang terkasih kami, bersama dengan keluarga kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapak. Kami tanggalkan setiap beban permasalahan pergumulan kami, setiap hal apapun yang berusaha mengganggu damai sejahtera kami untuk kami menyembah Tuhan. Semua dikebaskan di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap rasa sakit, rasa capek, rasa lelah, kelemahan tubuh, sakit, penyakit, semua dikebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan memperlengkapi setiap kami Tuhan. Saat kami datang masuk dalam hadirat Tuhan, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Ada sukacita, ada pengharapan, ada jawaban jalan keluar, ada kesembuhan, ada mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan di sepanjang hidup kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami yang tak pernah habis-habisnya, yang kami rasakan di sepanjang hidup kami sampai dengan hari ini dan selama-lamanya. Kami tetap percaya bahwa Kau Tuhan Allah yang baik, Kau Bapa yang baik, Bapa yang setia dalam hidup setiap kami. Apapun keadaan kami hari-hari ini, apapun keadaan di sekeliling kami Tuhan, apapun keadaan di bangsa kami hari-hari ini, kami boleh tetap melihat penyertaan Tuhan yang sempurna di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Bahwa Kau Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau siapkan hati kami, tubuh jiwa roh kami untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Kami menaikkan setiap ucapan syukur kami, pujian kami, penyembahan kami yang terbaik hanya bagi Tuhan. Biar Kau Tuhan yang dimuliakan, Kau Tuhan yang ditinggikan. Dimanapun kami berada hari ini Tuhan, kami yang di rumah, kami yang di jalan, bahkan dimanapun kami berada menyaksikan tayangan ibadah online service pada hari ini Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas jarak, ruang, dan waktu. Allah yang sanggup menjamah, melawat setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Saat kami datang masuk dalam hadirat Tuhan, oh Tuhan yang melawat setiap kami yang datang dengan kerinduan untuk kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Oh Tuhan Allah yang menjumpai setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan, menaikkan setiap ucapan syukur kami yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami mengucap syukur Tuhan, haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan lebih dari segalanya dalam hidup kami. Kami muliakan Engkau Tuhan lebih dari segalanya Tuhan. Kami mengagungkan Engkau, kami sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami dengan syukur kami yang terbaik hanya bagi Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak diagungkan dalam hidup setiap kami Tuhan. Ini pujian kami, ini penyembahan kami, kami
pada hari ini ya Tuhan. Kami percaya Allah yang turut hadir di tengah-tengah kami, menjamah melawat setiap kami. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah Engkau Tuhan dibeban, kami yang berbeban berat. Oh Tuhan, yang mengangkat setiap beban pergumulan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Pada saatnya Tuhan, kami menyiapkan hati kami, telinga kami Tuhan, untuk kami boleh diberkati melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Siapkan hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh benih firman-Mu Tuhan. Agar setiap benih kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan hari ini boleh bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Berikan kami telinga seorang murid yang bukan hanya mendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Yesus Kristus, kita jumpa kembali di ibadah minggu kedua di dalam bulan April ini. Kita berjumpa kembali dalam ibadah streaming karena memang belum memungkinkan bagi kita bersama-sama untuk ibadah secara offline ya. Tapi saya berharap hal ini tidak mengurangi rasa syukur kita, tidak mengurangi syukur kita dalam beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap orang yang mendengarkan ibadah streaming pada pagi hari ini. Mari sebelum kita masuk ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Seperti pujian yang barusan kita naikkan pada pagi hari, Tuhan Yesus, seperti rusa yang haus, yang rindu akan aliran sungai-Mu. Begitu juga hati kami Tuhan, cacahan untuk menunggu-Mu. Bagaikan tanah gersang yang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan yang merindukan-Mu. Hanya Engkau pribadi mengenal setiap hati kami. Hanya Engkau Tuhan yang mengenal setiap hati kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau sendiri Tuhan Yesus. Engkau sendiri Tuhan yang mengenal setiap hati kami Tuhan yang rindu akan Engkau Tuhan. Setiap hati yang rindu Tuhan Engkau puaskan Tuhan Yesus. Setiap hari yang aus Tuhan Engkau puaskan bagi setiap kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah kami belum menerima kedamaian yang daripada Tuhan. Kami belum menerima sukacita yang daripada Tuhan pada pagi hari ini. Yang susah dihiburkan Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Supaya sukacita kami pada pagi hari ini, kami terima sukacita yang sempurna yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berikan setiap kami Tuhan telinga yang dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Tidak hanya dengar-dengaran Tuhan ini, tapi telinga seorang murid Tuhan yang mau melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, Kau pakai hamba-Mu Tuhan, boleh menjadi saluran berkat Tuhan Yesus untuk pada pagi hari ini menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama percaya kita katakan amin. Terima kasih. Salam, 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 salam. Gimana kabarnya? Luar biasa, saya percaya bahwa setiap kita yang percaya, orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan, hari ini adalah hari-hari yang luar biasa. Karena di situ ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan bagi setiap kita. Ya, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama bertemu kembali dalam ibadah streaming. Kiranya Tuhan memberkati pada pagi hari ini. Saya percaya bagi setiap orang percaya, bagi setiap orang, dia akan selalu dan selalu mencari kehidupan, mencari keselamatan, ya, mencari jalan bagaimana bisa memperoleh keselamatan itu. Ya, dikatakan jalan itu banyak, ya, jalan menuju Roma itu banyak, tapi hanya satu jalan, ya, hanya satu jalan yang bisa memberikan kita keselamatan. Hanya satu jalan yang benar, hanya satu jalan yang bisa memberikan kita suatu kehidupan yang kekal, saudara. Ya, kalau hidup ini hanya sekali saja, hidup hanya di dunia ini saja, kita tidak perlu memerlukan jalan itu. Ya, kita bisa hidup bersenang-senang, kita hidup pesta pora, kemabukan, karena tidak ada kehidupan di luar sana. Tapi kehidupan di dunia ini kehidupan kita tidak hanya di dunia ini. Bahkan dikatakan kehidupan di dunia hanya sementara. Ada suatu kehidupan yang kekal di sana. Ya, makanya justru yang kita cari adalah kehidupan yang kekal, bukan kehidupan yang sementara di dunia ini. Orang banyak beranggapan, ya, kesuksesan, keberhasilan, kedudukan, jabatan, harta, ya, dengan semuanya itu orang bisa memperoleh kehidupan, ya. Tapi yang perlu saudara ketahui bahwa itu kehidupan hanya sementara, hanya sifatnya
fana, tidak kekal. Tapi yang mungkin kita cari adalah kehidupan kekal. Kehidupan kekal, banyak nabi-nabi, banyak rasul-rasul yang menunjukkan jalan pada kehidupan yang kekal. Tapi hanya satu nabi, hanya satu rasul, hanya satu jalan yang bisa memberikan janji keselamatan yang sesungguhnya, yaitu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti di dalam Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, tidak ada nabi-nabi, tidak ada rasul-rasul ya, yang memberikan atau yang mengatakan hal seperti ini. Ya, berani mengatakan, memberikan jaminan seperti ini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Artinya jalan untuk memperoleh kehidupan yang kekal, jalan untuk sampai kepada Bapa, jalan untuk sampai ke surga hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Tuhan Yesus adalah jalan itu sendiri. Tuhan Yesus bukan guide, bukan penunjuk jalan, ya, yang hanya memandu, yang hanya menunjukkan jalan. Tapi Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan itu sendiri. Ya. Dikatakan tadi, akulah jalan. Jadi hanya Tuhan Yesus jalan satu-satunya yang bisa, ya, yang bisa mengantarkan orang sampai ke surga, sampai kepada Bapa. Orang tidak bisa, orang kebanyakan berpikir bahwa uang, nama besar, kekuasaan, ya, bisa menjamin kehidupan mereka. Tapi tidak, saudara, itu hanya kehidupan yang fana. Itu hanya sementara, semua itu hanya sementara. Semua yang bisa musnah, saudara. Ya, semuanya hanya aksesoris kehidupan. Jalan satu-satunya keselamatan adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan saja, ya, dia tidak hanya menunjukkan jalan, tapi dia jalan itu sendiri. Ya. Seperti aja di dalam Kisah Rasul 4. Ya. Kisah Rasul 4 di dalam ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya. Jadi di kolong langit ini tidak ada nama lain, ya, yang olehnya kita bisa memperoleh keselamatan selain daripada nama Yesus Kristus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus yang bisa memberikan jaminan keselamatan bagi setiap kita. Hanya Tuhan Yesus, ya, yang memberikan jaminan itu, saudara. Ya, kalau kita mau berpikir logika aja, ya, kita mau berpikir secara logika, ya, walaupun dalam iman kita tidak bisa menggunakan logika, ya, kita hanya tuntut 100% percaya kepada iman. Tapi dengan logika, ya. Kalau kita mau menuju ke suatu tempat, katakanlah kita mau ke Surabaya, dari Jakarta mau ke Surabaya, kita tidak mungkin menanyakan kepada orang yang tidak tahu tentang Surabaya. Jika ada orang dikatakan, oh, satu orang yang memang berasal dari Surabaya, ya, dan lahir besar di Surabaya dengan orang lain yang tidak mengenal Surabaya, kita pasti akan percaya dengan orang yang berasal dari Surabaya. Demikian kita juga kalau kita mau pergi ke surga, ya, tentunya kita akan percaya terhadap orang yang memang berasal dari surga. Kenapa Tuhan Yesus? Kenapa mesti Tuhan Yesus? Ya.
Karena Tuhan Yesus berasal dari surga, saudara. Dikatakan akulah Alfa Omega, yang awal yang akhir. Ya. Kok bisa Tuhan Yesus dikatakan yang awal dan akhir? Sebab ketika dunia ini belum ada, Tuhan Yesus sudah ada. Ketika dunia ini akan musnah, Tuhan Yesus juga masih ada. Bagaimana mungkin Tuhan Yesus ada sebelum dunia ini ada? Di dalam Yohanes dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama Allah, dengan firman itu ada Allah. Dan segala sesuatu diciptakan oleh firman itu. Dan firman itu telah menjadi manusia. Ya. Jadi pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi sebelum penciptaan itu firman itu sudah ada, yaitu Tuhan Yesus yang menjadi manusia itu sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Makanya dia dikatakan bahwa akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya. Maka kita harus percaya kalau kita mau ke surga, kalau kita mau keselamatan, hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada nama lain di dunia ini yang bisa memberikan jaminan keselamatan selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebab di bawah langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita bisa diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesuslah kita diselamatkan. Yaitu Dia jalan satu-satunya, ya, supaya orang bisa sampai ke rumah Bapa. Jalan satu-satunya, ya, yang bisa mengantarkan kita ke surga. Jalan satu-satunya yang kita bisa mendapatkan suatu kehidupan yang kekal. Ya. Yang kedua adalah Yesus adalah kebenaran. Ya. Kebenaran. Banyak orang tidak terbaik sehingga mereka mempunyai suatu kebohongan sebagai kebenaran. Tidak ada yang benar kalau dikatakan bahwa sesudah manusia mati maka dia akan lenyap begitu saja. Ya. Manusia tidak begitu dia mati begitu saja dia mereka selesai sudah urusannya. Tidak. Ya. Ya. Ada kehidupan kekal setelah kematian. Makanya Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 1, coba di dalam 2 Korintus 5 ayat 1. Bisa dibacakan? 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi katakan bahwa karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi kehidupan di dunia ini hanya sementara, saudara. Ya, ketika kemah ini yang di dunia ini dibongkar, Tuhan sudah sediakan tempat yang baru, ya, tempat yang baru, suatu tempat yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Tuhan sediakan suatu tempat bagi setiap kita. Kalau tubuh ini telah dibongkar, saudara. Ya. Kehidupan di dunia tidak hanya mati begitu saja terus selesai. Ada suatu kehidupan yang akan kita jalani, atau suatu kehidupan yang kita lakukan ketika setelah kematian itu. Ya. Kalau tidak ada kehidupan kekal, maka sia-sia kita beriman kepada Tuhan Yesus. Kalau tidak ada kebangkitan hidup, sia-sialah kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau memang tidak ada, ya, lebih baik kita berbuat pesta pora dan mati dengan sukacita. Tapi tidak, saudara. Ada kehidupan kekal setelah kematian, ada kebangkitan setelah kematian.
Berapa minggu yang lalu minggu kemarin kita merayakan hari Jumat Agung, hari kematian dan hari Paskah. Hari kematian di mana kita juga mati bersama Tuhan Yesus Kristus. Dan hari kebangkitan kita akan dibangkitkan bersama Tuhan Yesus. Itulah bagi orang percaya ada satu kebangkitan. Di dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Yohanes 14 ayat 2 dan 3 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ya. Jadi Tuhan Yesus pergi, ya, pergi meninggalkan kita untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Ya. Tuhan Yesus menyediakan tempat, bila pergi ke rumah Bapa, dia menyediakan tempat bagi setiap kita. Ya, ya, menyediakan tempat bagi setiap kita. Dan dia akan datang kembali dan akan membawa kita ke sana, saudara. Jadi ada Tuhan Yesus adalah kebenaran bagi setiap kita. Tuhan adalah kebenaran itu sendiri, saudara. Ya. Tidak ada kematian kehidupan manusia tidak hanya sementara, tidak hanya kehidupan di dunia ini, ada kehidupan yang kekal di sana, Tuhan. Ya. Yang ketiga adalah Yesus adalah kehidupan. Menerima keselamatan dengan menerima Yesus artinya menerima kehidupan dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menerima keselamatan dengan menerima Yesus artinya menerima kehidupan melalui Tuhan Yesus Kristus. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 12 bisa dibacakan. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ya. Dikatakan bahwa barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ya. Artinya apa, saudara? Kalau kita bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, ya, sebagai juru selamat kita, ya, sebagai satu-satunya, ya, satu-satunya juru selamat kita, maka kita akan memiliki hidup itu sendiri, saudara. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup, dan barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Di luar Tuhan Yesus tidak ada kehidupan, saudara. Di luar Yesus yang ada kebinasaan. Kalau kita mau memiliki mau hidup yang kekal, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, seseorang akan menerima kehidupan yang kekal. Tapi jika orang itu tidak percaya kepada Tuhan Yesus, pasti dia akan menerima kebinasaan. Ya. Kalau kita mau menerima kehidupan yang kekal, satu-satunya jalan kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan keselamatan kita. Ya, di luar Tuhan Yesus tidak ada. Tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Ya,
Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Hanya Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan keselamatan bagi setiap kita. Ya, kehidupan yang kita terima dari Yesus itu disebutnya su dalam bahasa Greka, yang artinya adalah kehidupannya Tuhan. Itu sebabnya kalau kita percaya kepada Yesus, ya, kehidupan Tuhan masuk dalam diri kita dan membuat kita bisa memanggil Tuhan itu ya Aba dan Bapa. Betapa luar biasa, saudara. Betapa luar biasanya kalau kita bisa memanggil Allah kita ya Aba dan Bapa. Ya Aba dan Bapa, luar biasa sekali, saudara. Orang di luar sana, orang-orang di luar kita masih menganggap dirinya hamba. Tapi kita bisa memanggil Allah kita ya Aba dan Bapa. Dan kita dianggapnya sebagai anak-anaknya, sebagai anak-anaknya, sebagai ahli warisnya. Itu yang luar biasa, saudara. Yang tidak diterima oleh bangsa-bangsa lain, yang tidak diterima oleh orang-orang lain. Ya, kita adalah orang-orang pilihan yang luar biasa, saudara. Kita patut bersyukur kita bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia sudah memerdekakan kita. Melalui kematiannya kita sudah dimerdekakan. Kita sudah dilepaskan dari kebinasaan. Kita sudah dibebaskan dari segala belenggu-belenggu dosa. Kita menjadi orang yang merdeka, sungguh-sungguh merdeka. Ada kehidupan kekal bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di dalam Yohanes 6 ayat 40 dikatakan, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ya, luar biasa. Ini Allah sendiri berfirman, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya. Setiap orang yang bisa mengenal Tuhan Yesus dan yang percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, mereka akan memperoleh kehidupan yang kekal. Ya. Itu luar biasa sekali, saudara. Ya, luar biasa sekali. Tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Tidak ada keselamatan selain daripada melalui Yesus Kristus Tuhan. Ya, karena Dia Allah sendiri, saudara. Ya, Dia Allah sendiri. Firman yang menjadi manusia. Karena dikatakan Aku dan Dia adalah satu. Ya, Aku dan Dia adalah satu. Siapa melihat Tuhan Yesus, dia melihat Bapa. Ya, sungguh luar biasa. Ya, sungguh luar biasa. Ya. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya Yesus. Jika saudara-saudara yang menemukan keselamatan, ya, waktunya tidak lama lagi. Bertobatlah. Bertobatlah. Hanya di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Saudara yang mendengarkan siaran pada pagi hari dimanapun berada, ya, dimanapun berada, secepatnya saudara mengambil keputusan. Yang belum menerima Tuhan Yesus, secepatnya mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan pernah ditunda-tunda. Ya, keselamatan tidak datang dua kali. Ya, hanya di dalam Tuhan Yesus. Jangan sampai, ya, jangan sampai kita menyesal kemudian. Semuanya tidak ada artinya. Ketika saudara mendengarkan firman ini, mendengarkan kebenaran firman ini, cepat segera ambil putusan, bertobat dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, kami sudah selesai Tuhan memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Sungguh Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup.
bagi setiap kami. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui Engkau Tuhan Yesus. Engkaulah jalan yang sungguh-sungguh, Engkaulah kebenaran yang sejati, firman Allah yang hidup, firman Allah yang menuntun pada keselamatan. Engkaulah Tuhan kami, Juru Selamat kami Tuhan Yesus. Kami percaya dengan sungguh-sungguh Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang dapat menyelamatkan kehidupan kami. Di luar Engkau Tuhan, hanya kebinasaan, hanya kematian Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai bicara. Engkau memberkati setiap kata yang keluar pada pagi hari ini Tuhan. Supaya setiap kata yang keluar ada kuasa yang daripada Tuhan Yesus. Menjamah setiap hati yang mendengarkan kebenaran firman ini Tuhan Yesus. Dan mereka diubahkan dan mau percaya bahwa Engkau telah Yesus Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap mereka yang mendengarkan Tuhan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada pagi hari Tuhan, buat saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit Tuhan Yesus. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa Tuhan Yesus menjamah mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan mereka Tuhan Yesus. Biarlah melalui nama-Mu Tuhan Yesus, nama-Mu dimuliakan dan nama-Mu tinggikan Tuhan Yesus. Kami percaya ada mujizat Tuhan dari dahulu sampai sekarang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau memberkati bangsa kami Tuhan Yesus. Kau memberkati Indonesia, ada pemulihan, ada kebangkitan ekonomi bagi bangsa Indonesia. Kau juga memberkati para pemimpin negeri ini Tuhan, presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, wali kota sampai tingkat RT RW Tuhan, panglima, Kapolri Tuhan. Dan setiap tugas-tugasnya Tuhan, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang memampukan mereka, Engkau memberikan kesanggupan bagi setiap mereka Tuhan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik Tuhan, dengan pertolongan dan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk penanganan virus COVID-19 ini Tuhan Yesus. Berikan kami jalan solusi, berikan kami jalan keluar untuk dapat menyelesaikan masalah COVID ini Tuhan. Kau memberkati para dokter, para perawat, para siapapun Tuhan yang menangani virus corona itu Tuhan Yesus. Berikan perlindungan bagi setiap mereka supaya mereka tidak terpapar oleh virus ini Tuhan Yesus. Biar mereka dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau memberkati jemaat-jemaat kami GPB Bapa dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati kehidupan mereka Tuhan. Ada perlindungan Tuhan, ada pagar Tuhan yang memagari kehidupan mereka Tuhan, sehingga dia dijauhkan segala hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik Tuhan Yesus. Air maut, kecelakaan tidak berkuasa atas hidup mereka, sakit penyakit tidak berkuasa atas hidup mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan menutup ibadah kami Tuhan Yesus. Tapi sebelum kami menutup ibadah kami pada pagi hari ini, kami rindu tangan-Mu yang penuh berkat Tuhan untuk memberkati setiap kami hadir pada pagi hari Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang mendengarkan siaran ini, mari angkat tangan-Mu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kiranya kasih dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus bersekutuan Roh Kudus kiranya senantiasa memberkati-Mu, melindungi-Mu, mengurapi-Mu dari pagi hari sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.